Bab 83, kamu lebih kuat dari aku. Lin Chen berdiri perlahan, memperlihatkan sosoknya, dan merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia hanya melirik prajurit muda itu, dan pihak lain memperhatikan kehadirannya. Namun, Lin Chen tidak berniat menyembunyikannya. Sekarang prajurit muda itu menemukannya, tidak ada salahnya untuk maju ke depan. Prajurit muda itu memandang Lin Chen, dan warna aneh tiba-tiba muncul di matanya. Dia sedikit mengernyit dan berkata, apakah kamu baru saja membunuh dua adik laki-lakiku? Selain Lin Chen, hanya ada beruang kekar kecil tingkat lanjut di sekitar sini, dan dilihat dari penampilan beruang kekar kecil itu, mereka sudah berada di tingkat lanjut. Untuk jangka waktu tertentu, tidak mungkin untuk berurusan dengan dua murid dalam sekte Chunyang sebelumnya di tengah jalan. Dari sini disimpulkan bahwa hanya Lin Chen yang kemungkinan besar adalah pembunuhnya. Namun, dia jelas merasa ragu ketika melihat bahwa budidaya Lin Chen tidak berada di tingkat menengah dari alam pemurnian tubuh tingkat 8, jadi dia bertanya. Bagaimanapun, kedua adik laki-lakinya sama-sama berada di tahap awal alam Tiangang, yang secara keseluruhan lebih tinggi dari Lin Chen. Dengan perbedaan tingkat kultivasi yang begitu besar, bagaimana Lin Chen bisa memiliki kekuatan untuk membunuh dua alam Tiangang tahap awal rakyat? Lin Chen mengangguk ringan ketika dia bertemu dengan dua saudara junior prajurit muda itu. Kedua orang itu ingin memanfaatkan kemajuan beruang kecil yang kejam itu untuk membunuh beruang kecil yang kejam itu. Lin Chen juga mencoba untuk mencegahnya, tetapi alih-alih mendengarkan, kedua pria itu ingin membunuh Lin Chen. Situasinya benar-benar di luar dugaannya. Melihat Lin Chen mengangguk, mata prajurit muda itu tiba-tiba berkedip karena terkejut, dan kemudian dia berkata dengan suara yang dalam. Kamu sangat baik. Kamu benar-benar membunuh dua saudara juniorku dengan kultivasimu di tahap tengah dari alam pemurnian tubuh tingkat 8. Tapi hari ini kamu bertemu denganku, Cao Zian, dan kamu harus mati. Prajurit muda yang menyebut dirinya Cao Zian berkata dengan tenang. Melihat Lin Chen, di matanya, Lin Chen mungkin memiliki beberapa bakat dan kekuatan, tetapi masih tidak ada bandingannya dengan dia. Lin Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kedua adik laki-lakimu ingin memanfaatkan beruang kecil yang kejam itu untuk maju dan membunuh beruang kecil yang kejam itu. Aku mencoba mencegahnya, tetapi mereka tidak mendengarkan. Jika kamu bisa menghindari konflik, maka cobalah untuk menghindarinya. Itu tidak perlu. Buatlah banyak musuh untuk dirimu sendiri. Terlebih lagi, kekuatan dan kultivasi orang di depannya jauh lebih kuat daripada dua murid dalam sekte Chunyang, dan relatif sulit bagi Lin Chen untuk menghadapinya. Namun, Lin Chen berpikir seperti ini, tetapi Cao Zian tidak berpikir demikian. Dia mendengus dingin dan berkata, saya hanya perlu tahu bahwa Anda adalah pembunuhnya, dan saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan untuk membunuh kedua junior saya. Saudara, hari ini, kamu mereka semua pasti akan mati. Saat dia mengatakan itu, Cao Zian perlahan berjalan menuju Lin Chen. Melihat situasi ini, Lin Chen mengerutkan kening dan hendak membuka mulut untuk berbicara, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia melihat Cao Zian tiba-tiba menghindari tubuhnya dan bergegas menuju Lin Chen dengan cepat. Tinju pemotong denyut nadi. Cao Zian berteriak, mengepalkan tangan kanannya dan memukul Lin Chen dengan keras. Pada saat yang sama saat pukulan ini dilempar, tinju Cao Zian juga memancarkan cahaya keemasan samar, yang jelas merupakan teknik latihan fisik. Namun prajurit yang mengolah buah dan teknik latihan tubuh seperti ini juga merupakan yang paling sulit untuk dihadapi. Prajurit seperti itu memiliki pertahanan yang sangat tinggi dan sangat kuat di antara prajurit dengan level yang sama. Misalnya, Lin Xiong, yang pernah bertarung dengan Lin Chen sebelumnya, berlatih teknik pelatihan tubuh. Kekuatan Lin Xiong benar-benar terbaik di antara prajurit alam Tiangang awal. Ledakan. Melihat pemandangan ini, Lin Chen tidak mau berkata apa-apa lagi, badannya kaget dan kulitnya langsung memancar. Cahaya perunggu samar memancar, dan pada saat yang sama, dia mengulurkan tinjunya dan juga menyerang ke arah Cao Zian. Suara membosankan terdengar. Saat berikutnya, keduanya mundur lebih dari 10 langkah, wajah Lin Chen tanpa ekspresi, sementara Cao Zian menatap Lin Chen dengan kaget. Cao Zian berkata dengan suara yang agak terkejut, kamu telah menguasai teknik latihan tubuh sedemikian rupa. Anda harus tahu bahwa Lin Chen hanya berada di tahap tengah dari alam pelatihan tubuh tingkat 8. Ketika Cao Zian mulai berlatih teknik latihan tubuh, dia sudah berada di tahap awal alam Tiangang, dan butuh banyak usaha untuk menguasai teknik latihan tubuh hingga saat ini. Lin Chen, bagaimanapun, hanya berada di tahap tengah dari alam pemurnian tubuh tingkat ke-8, dan teknik pemurnian tubuh yang dia latih sangat kuat. Tapi setelah melihat ini, Cao Zian merasa sedikit tercerahkan. Dalam pukulan tadi, meskipun mereka berdua tidak menggunakan kekuatan penuh mereka sudah melihat kekuatan satu sama lain. Keterampilan pemurnian tubuh Lin Chen telah dikembangkan sedemikian rupa sehingga prajurit biasa di alam Tiangang awal pasti tidak
lawan-lawannya. Dengan kekuatan seperti itu, tidak mengherankan jika dia bisa membunuh kedua adik laki-lakinya. Lin Chen memandang Shao Xian dengan acuh tak acuh dan berdiri tak bergerak. Melihat ekspresi Lin Chen yang tanpa ekspresi, Shao Xian tidak bisa menahan perasaan marah di dalam hatinya, dan berkata dengan suara rendah, bahkan jika kamu telah berlatih teknik latihan tubuh sejauh ini, kamu pasti akan mati hari ini. Saat dia mengatakan itu, tubuh Shao Xian tiba-tiba bergetar. Dia bergegas ke depan, mengulurkan tinjunya, dan memukul Lin Chen dengan liar. Lin Chen tidak takut sama sekali. Dia telah menguasai teknik pemurnian tubuh perunggu ke tingkat ketiga dan mampu mencapai kelahiran kembali tingkat ketiga dari pecahan tembaga. Kekuatan satu pukulan mencapai 18.000 kg. Hanya menggunakan teknik pemurnian tubuh, dia menghadapi Shao Xian yang berada di tahap tengah alam Tiangang. Dia benar-benar mampu untuk tidak ketinggalan sama sekali. Bang 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 bang. Dalam sekejap, terdengar suara benturan tinju yang tumpul di padang rumput. Setiap kali suara itu terdengar, tubuh kedua orang itu akan mundur lebih dari 10 langkah, namun saat berikutnya, kedua orang itu bergegas menuju satu sama lain lagi, ulurkan tinjumu untuk menyerang lagi. Namun semakin sering mereka bertarung, semakin tertekan perasaan Shao Xian. Dia berada di tahap tengah alam Tiangang, dan dia bertarung melawan seorang pejuang yang berada di tahap tengah alam pemurnian tubuh tingkat 8. Mereka berimbang. Jika ini menyebar, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan membicarakannya di belakang. Sebaliknya, Lin Chen menjadi lebih energis saat bertarung. Sebelumnya, Lin Chen menggunakan darah binatang pengejar angin tingkat tinggi tingkat 4 dan kera iblis berlengan 4 tingkat atas untuk berlatih, menyerap banyak aura darah, tetapi banyak dari mereka yang tersembunyi di dalam tubuhnya dan belum dimurnikan, dan dengan konfrontasi Shao Xian secara instan merangsang energi spiritual yang tersembunyi di tubuhnya dan meredam energi tembaga, yang membuat kekuatan tinjunya sedikit meningkat. Nah, kamu memiliki beberapa kemampuan, tapi aku ingin melihat apakah kamu dapat menerima pukulanku. Shao Xian tampak sedikit marah. Dia telah melihat bahwa Lin Chen tidak berada di tengah-tengah alam pemurnian tubuh tingkat 8, jadi dia pikir dia bisa menggunakan teknik pemurnian tubuh. Sudah cukup untuk menghadapi Lin Chen, tetapi siapa yang tahu bahwa dia tidak hanya gagal membunuh yang terakhir, dia benar-benar membuat dirinya marah. Namun meskipun demikian, Shao Xian masih tidak terlalu memperhatikan Lin Chen, dia hanya membantu dalam latihan fisik, yang terbaik darinya adalah teknik pedang, ketika pedang besar keluar, darah akan terlihat. Shao Xian percaya bahwa Lin Chen pasti akan mati karena serangan pedangnya. Tapi saat Shao Xian mencabut pedangnya, di sisi lain, Lin Chen tersenyum tipis dan mengeluarkan pedang besi Han dengan dentang. Melihat ini, Shao Xian menjadi semakin marah. Sampai saat ini, Lin Chen belum menggunakan seluruh kekuatannya, dan kegagalan Lin Chen menggunakan seluruh kekuatannya juga berarti Lin Chen tidak menganggapnya serius. Tebasan belah harimau. Shao Xian tidak tahan dipandang rendah oleh seorang pejuang yang tingkat kultivasinya beberapa tingkat lebih rendah dari miliknya. Dia segera menjadi marah dan menggunakan keterampilan seni bela dirinya untuk menebas dengan liar dengan pedang besar di tangannya. Pada saat yang sama saat pedang ini dihantam, tubuh Shao Xian segera melonjak dengan energi yang sebenarnya. Saat pedangnya ditebas, aura naik satu persatu, dengan jelas menunjukkan bahwa dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Melihat adegan ini, Lin Chen tidak membuang waktu, dia dengan cepat mengayunkan pedang besi dingin di tangannya, meninggalkan beberapa bayangan di udara, dan akhirnya bertabrakan dengan pedang Shao Xian. Tes. Percikan terbang kemanapun mereka bertemu, sangat kuat. Pada saat yang sama, wajah Lin Chen sedikit berubah, dan dia merasakan kekuatan yang kuat datang dari pedang Hanti, dan tubuhnya tidak bisa membantu tetapi mundur ke belakang. Di sisi lain, Shao Xian juga sedikit mengubah warnanya, bahkan lebih terkejut lagi, tanpa diduga, dia masih gagal membunuh Lin Chen dengan pukulan penuh. Sementara dia terkejut, niat membunuh Shao Xian juga tiba-tiba muncul. Lin Chen hanya berada di tengah-tengah alam pemurnian tubuh tingkat 8, tetapi dia memiliki kekuatan seperti itu, dan bakat seni bela dirinya sangat menakutkan. Kemudian di masa depan, setelah budidaya Lin Chen meningkat, dia tidak lagi menjadi lawan Lin Chen. Shao Xian berpikir begitu di dalam hatinya, tubuhnya bergerak lagi, dan bergegas menuju Lin Chen lagi, dia juga dengan cepat mengangkat pisau besar di tangannya, dan dalam sekejap, dia menebas beberapa kali berturut-turut. Bang 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 bang. Serangan Shao Xian sangat cepat. Lin Chen harus mengangkat pedang besi dingin untuk melawan terus-menerus. Dalam sekejap, mereka berdua telah bertukar puluhan gerakan. Setiap gerakan dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat Lin Chen masih melawan, Shao Xian tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Dia berusia 17 tahun ini dan telah menjadi murid dalam dari Sekte Chunyang. Bakat dan kualifikasinya dapat dibayangkan.
Dia dikenal sebagai seorang jenius di antara sekte dalam dari sekte Chunyang. Namun, dia tidak menyangka bahwa Lin Chen bakatnya bahkan lebih kuat dari miliknya. Tampaknya Lin Chen baru berusia 16 tahun ini, tetapi kekuatannya setara dengannya. Yang lebih penting adalah bahwa budidaya Lin Chen hanya berada pada tahap tengah dari alam pemurnian tubuh tingkat ke-8. Menderita kematian. Cao Zian meraung, dan menyerang lagi dengan mata merah. Saat melakukan tebasan ini, Cao Zian berhenti sebentar, seolah-olah dia sedang menyeduh energi sebenarnya di dalam tubuhnya. Pada saat jeda inilah pedang besarnya segera ditutupi dengan lapisan energi sejati berwarna merah cerah. Keterampilan rahasia. Melihat situasi ini, Lin Chen tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya. Hari itu, ketika Lin Chen dan Lin Xiong bertarung, yang terakhir juga menggunakan keterampilan rahasia, tetapi ada banyak jenis keterampilan rahasia. Cao Zian menutupi tubuh dengan energi sebenarnya. Di atas pedang lebar, keterampilan rahasia ini disebut keterampilan sejati. Ini adalah teknik rahasia yang paling kuat. Tidak ada keraguan bahwa jika pukulan ini menimpa Lin Chen, bahkan jika dia telah berlatih teknik latihan tubuh, dia pasti akan mati tanpa ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Minum. Tanpa ragu-ragu, tubuh Lin Chen bergetar, dan dia perlahan mengangkat pedang besi dingin di tangannya. Pada saat yang sama, kekuatan pedang di tubuhnya perlahan dilepaskan, tersembunyi di pedang besi dingin. Lalu, pedang besi dingin di tangannya juga dia memukul Cao Zian dengan keras. Ledakan. Pedang Cao Zian menyerang, tetapi pada saat itu, dia merasa tidak nyaman di hatinya, dan kilatan ketakutan melintas di mata Han Tiejian Lin Chen. Namun sebelum dia sempat memikirkannya, senjata masing-masing saling menyerang, menimbulkan suara yang membosankan. Segera setelah itu, saya melihat tubuh Cao Zian tiba-tiba terbang mundur lebih dari 10 kaki. Lengan yang memegang pedang terpotong oleh pedang besi dingin Lin Chen. Darah mengalir deras dan wajahnya sangat pucat. Mustahil. Ini tidak mungkin. Kamu hanya berada di tahap tengah dari alam pemurnian tubuh tingkat 8, bagaimana mungkin kamu bisa menyakitiku? Wajah pucat Cao Zian jelek dan dia meraung dengan marah. Bab 84, jadi begitulah adanya. Lin Chen juga sedikit terengah-engah. Untungnya, kekuatan pedang yang dia konsumsi sebelumnya telah pulih dalam beberapa hari terakhir. Jika tidak, Lin Chen tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menahan serangan rahasia Cao Zian. Mendengar kata-kata Cao Zian, Lin Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berjalan menuju yang pertama. Melihat situasi ini, ekspresi Cao Zian langsung berubah dari jelek menjadi ketakutan. Dalam pukulan tadi, lengan Cao Zian terpotong dan dia terluka parah. Tetapi ketika dia dalam kondisi puncaknya, dia bukan tandingan Lin Chen ketika dia menggunakan keterampilan rahasianya bersama-sama. Sekarang dia terluka parah, dia bukan lagi tandingan Lin Chen. Berhenti, berhenti. Cao Zian menggeram dengan ekspresi agak gelisah, sedikit permohonan muncul di matanya, jangan bunuh aku, selama kamu tidak membunuhku, aku bisa memberikan semua yang kumiliki. Bunuh kamu, dan aku masih bisa mendapatkan apa yang kamu miliki. Kata Lin Chen ringan. Masalahnya telah mencapai titik sedemikian rupa sehingga Cao Zian tidak akan menyesalinya. Kamu masih tidak bisa membunuhku. Cao Zian tampak semakin ketakutan. Tiba-tiba, dia menggeram, aku datang ke sini bersama saudara-saudara senior lainnya di sekte. Jika kamu membunuhku, mereka pasti akan tahu bahwa aku punya tidak kembali. Dia akan merepotkanmu. Setelah jeda, mata Cao Zian berkilat dan dia berkata, namun, selama kamu membiarkanku pergi, masalah di antara kita akan hilang. Aku berjanji tidak akan merepotkanmu di masa depan. Setelah mendengar ini, cibiran Lin A tiba-tiba muncul di wajah Chen. Dia memotong lengan Cao Zian dengan pedang. Dengan satu tangan hilang, kekuatan dan kultivasi Cao Zian di masa depan akan sangat berkurang, pada dasarnya memotong kemungkinan untuk melanjutkan. Untuk menerobos di bawah ini, Cao Zian bagaimana mungkin Zian tidak merasa kesal. Terlebih lagi, semakin Cao Zian mengatakan bahwa dia tidak akan menyusahkan Lin Chen, semakin dia mengungkapkan kebenciannya. Jika Lin Chen melepaskan Cao Zian, itu seperti memelihara harimau yang menimbulkan masalah. Melihat ekspresi Lin Chen, Cao Zian tiba-tiba menjadi ketakutan, dia benar-benar berpikir bahwa selama dia kembali kali ini, dia pasti akan membalas dendam pada Lin Chen di masa depan. Namun tanpa diduga, Lin Chen sepertinya telah menyadari niatnya dan tidak berniat melepaskannya. Cao Zian mengertakkan giginya sedikit, dan tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di matanya, dan dia menggeram, bahkan jika aku mati, aku tidak akan memudahkanmu. Pada saat yang sama, dia melihatnya tiba-tiba bangkit. Lengannya yang lain dan menunjuk ke arah dantian Lin Chen dipukul dengan keras. Dantian adalah tempat penyimpanan energi sejati seorang pejuang, dan juga merupakan tempat dengan pertahanan terlemah.
Setelah tinju Shaoxian menyerang dantian Lin Chen, bahkan jika yang terakhir tidak akan mati, dantian tersebut pasti akan terpengaruh, mengakibatkan budidaya stagnan. Maju. Tindakan Shaoxian bisa dibilang kejam. Tapi yang tidak disangka Shaoxian adalah dia lebih cepat dan Lin Chen bahkan lebih cepat. Begitu dia mengangkat tinjunya, dia melihat kilatan cahaya pedang. Saat berikutnya, Shaoxian hanya merasakan sakit di lehernya, dia bahkan tidak sempat bersenandung dan mati di tempat. Setelah memenggal kepala Shaoxian, Lin Chen segera melepaskan kekuatan jiwanya dan menutupi tubuhnya. Dari Shaoxian, Lin Chen mendapat total lebih dari 10 cincin Na. Jumlah batu spiritual tingkat rendah di cincin Na mencapai puluhan ribu. Namun yang lebih mengejutkan Lin Chen adalah ada sebotol pil peningkat Ki tingkat rendah di dalam. Pil penambah Ki, seperti pil pengumpul Ki, adalah ramuan luar biasa yang membantu pejuang dalam latihan mereka dan meningkatkan energi sebenarnya dalam tubuh. Dibandingkan dengan pil pengumpul Ki, pil peningkat Ki jauh lebih efektif. Secara umum, pil peningkat Ki paling cocok untuk pejuang di tahap awal dan tengah alam Tiangang. Namun, Lin Chen berbeda dari prajurit lainnya, kuali kecil dalam pikirannya dapat menyerap energi spiritual dari pil penambah Ki, dan jumlah energi spiritual yang dimurnikan lebih kecil. Oleh karena itu, meskipun ia hanya berada di tahap tengah dari alam pemurnian tubuh tingkat 8, dia pasti bisa meminum pil penambah energi Ki dan untuk berlatih. Dengan sebotol pil penambah Ki ini, terobosan Lin Chen ke alam pemurnian tubuh tingkat ke-8 sudah dekat. Mata Lin Chen bersinar dengan gembira, pil penambah Ki sama sekali tidak dijual di toko biasa, mereka hanya muncul di sekte atau lelang. Benar-benar kejutan untuk mendapatkan sebotol pil peningkat Ki ini. Setelah itu, Lin Chen mengeluarkan racunnya, membersihkan tubuh Shaoxian, lalu duduk bersila dan menunggu beruang kecil yang kejam itu maju. Seiring berjalannya waktu, beruang kecil yang kejam itu menyerap energi spiritual dunia semakin cepat, dan pada saat yang sama, aura di tubuhnya menjadi semakin besar. GG. Kurang dari 1 jam setelah Lin Chen duduk bersila, suara tulang yang tajam tiba-tiba terdengar dari beruang kecil itu. Mendengar suara ini, Lin Chen membuka matanya dan menoleh untuk melihat beruang badai kecil itu. Ho-ho. Seolah terganggu oleh suara di dalam tubuhnya, beruang kecil kekar itu tiba-tiba terbangun dan menggeram penuh semangat. Pada saat yang sama, energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya tiba-tiba menembus ke dalam tubuhnya dengan gila-gilaan, dan saat energi spiritual langit dan bumi ini menembus tubuhnya, suara menyeringai di tubuh beruang kecil yang kejam itu menjadi lebih kuat. Akhirnya waktunya untuk maju. Lin Chen juga memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya, dan dia terkejut di dalam hatinya. Beruang kecil yang mengamuk itu maju dari tingkat 4 teratas ke tingkat rendah 5. Energi spiritual yang diserapnya langit dan bumi sangat besar. Setelah maju, ia menjadi monster tingkat rendah tingkat ke-5, seberapa kuatkah itu? Sebelum Lin Chen bisa memikirkannya, saat berikutnya, dia melihat tubuh beruang badai kecil. Ia telah tumbuh lebih tinggi dalam sekejap, dan tubuhnya bahkan lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, aura di tubuhnya sangat besar, yang berbeda dari sebelumnya. Binatang lidah raksasa tingkat rendah tingkat ke-5 yang bekerja sama untuk dibunuh oleh Lin Chen dan beruang badai kecil tidak lemah sama sekali. Mengaum. Beruang kecil kekar itu meraung gembira, dan saat ia mengaum, aura langit dan bumi yang mengelilingi tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Memutar kepalanya, anak itu menatap mata Lin Chen. Ada sedikit tanda rasa terima kasih di dalam hatinya, dan kemudian, dia meraung, mengangkat cakarnya, dan memberi isyarat ke arah Lin Chen dengan penuh semangat. Lin Chen melihatnya sebentar dan kemudian berkata sambil tersenyum, kamu sangat ingin memecahkan batu itu, apa yang ada di dalamnya? Beruang kecil yang kejam itu maju ke monster tingkat rendah tingkat ke-5, dan ingin segera kembali ke gua. Baru saja gerakan itu persis seperti yang mendesak Lin Chen. Melihat beruang kecil kekar itu begitu terburu-buru, rasa penasaran Lin Chen semakin besar. Benda yang ada di dalam batu itu justru membuat beruang kecil kekar itu begitu bersemangat untuk mengejarnya. Beruang kecil yang kejam itu mengangguk, menendang kakinya, dan bersama dengan Lin Chen, segera berlari menuju celah itu. Pada saat Lin Chen dan Little Storm Bear tiba di celah itu, hari sudah senja, dan tanpa sinar matahari menyinari mereka, kedalaman retakan menjadi lebih gelap. Memasuki gua, Lin Chen melihat batu besar itu lagi. Kali ini, batu tersebut terlihat biasa-biasa saja, seperti batu lainnya, tidak ada lapisan cahaya biru sama sekali. Om. Beruang kecil yang kejam itu tampak bersemangat, mengangkat cakarnya, dan mengarahkannya ke depannya. Batu-batuan meledak. Pada saat ini, lapisan cahaya biru muda tiba-tiba muncul di atas batu. Warna lapisan cahaya ini jauh lebih gelap dari sebelumnya. Cakar tajam dari beruang kecil yang kejam itu menghantam film ringan tersebut.
Dengan keras, kekuatan pantulan yang kuat langsung bekerja pada beruang kecil yang kejam itu, meledakkannya dan menghantam dinding batu dengan kuat. Namun dengan hantaman dari Little Storm Bear, terlihat jelas bahwa warna lapisan tipis pada batu tersebut menjadi lebih gelap. Anak kecil, biarkan aku membantumu. Melihat ini, Lin Chen segera mengeluarkan pedang besi dingin, meninggalkan beberapa bayangan pedang di udara, dan menyerang batu itu. Ledakan. Pedang besi dingin Lin Chen menghantam lapisan tipis batu. Segera setelah itu, Lin Chen merasakan kekuatan besar memantul di tubuhnya, dan tubuhnya tidak bisa membantu tetapi mundur ke belakang. Sungguh menakjubkan. Saya tidak tahu apa itu film ringan ini. Setelah dibombardir begitu lama, ia masih memiliki kekuatan pantulan yang kuat. Meskipun Lin Chen telah menyerang film ringan ini sebelumnya, Lin Chen tidak bisa membantu tetapi serang lagi sekarang. Seru. Benua Tianling memang penuh dengan keajaiban, jika Lin Chen tidak melihatnya saat ini, dia tidak akan pernah tahu bahwa hal seperti itu ada. Di sisi lain, beruang kecil yang kejam itu meraung, mengangkat cakarnya lagi, dan menyerang film ringan itu dengan ganas. Bang 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 bang. Lin Chen juga terus mengayunkan pedang besi dingin, dan kekuatan pedang di tubuhnya dilepaskan, disembunyikan di pedang besi dingin, dan juga menyerang film ringan dengan ganas. Dengan serangan gila dari satu orang dan satu binatang, warna film cahaya perlahan meredup dan suara tumpul terdengar di dalam gua. Lin Chen dan Xiao Baoxiong tetap diam, keduanya menyerang dengan ganas lagi dan lagi. Klik. Tiba-tiba, saat serangan lain dari Lin Chen dan Little Storm Bear mendarat di batu, terdengar suara yang jelas dan tajam seperti dahan kering patah. Yah, itu rusak. Lin Chen tertegun ketika dia melihat ini, dan kemudian ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Dia dan beruang badai kecil telah menyerang begitu lama, dan film ringan akhirnya akan pecah. Beruang tiran kecil di sisi lain tampak lebih bersemangat, seolah-olah dia telah diberi suntikan darah. Dia mengangkat cakarnya yang tajam lagi dan menyerang batu itu dengan kekuatan yang lebih besar. Minumlah. Pedang rantai bintang 7. Tanpa ragu-ragu, Lin Chen juga mengangkat pedang besi dingin dan menyerang film ringan. Setengah jam kemudian. Klik, klik, klik. Ada suara yang tajam, dan Anda dapat melihat bahwa di bawah serangan terus-menerus dari Lin Chen dan Little Storm Bear, lapisan cahaya biru yang menutupi batu akhirnya pecah dan berubah menjadi sedikit cahaya bintang biru. Menghilang. Ho ho. Little Storm Bear membuka mulutnya, wajahnya penuh kegembiraan. Lin Chen di samping juga terlihat bahagia, tapi dia penasaran di dalam hatinya, apa yang ada di batu ini. Tiba-tiba, beruang kecil yang kejam di sebelah Lin Chen mengambil 2 langkah ke depan, bergegas ke batu besar, mengangkat cakarnya yang tajam, dan memukul batu itu dengan keras. Ledakan. Tanpa perlindungan cahaya, batu itu hancur berkeping-keping di bawah hantaman keras beruang kecil yang kejam itu. Batu itu pecah, dan segera, sepotong besi tidak beraturan dan sebatang tongkat panjang terlihat di dalamnya. Beruang kecil yang kejam itu meraih kedua benda ini dengan cakarnya yang tajam dan melemparkannya ke Lin Chen tanpa berkedip. Lin Chen tertegun sejenak, lalu menerimanya dengan ekspresi bingung. Kekuatan jiwa dilepaskan, menutupi balok besi dan tongkat panjang. Tongkat panjang ini terlihat biasa saja, tidak ada yang aneh sama sekali. Lin Chen mengerahkan energi sebenarnya di tubuhnya dan memasukkannya ke dalam tongkat panjang. Namun, energi sebenarnya yang dia keluarkan ke dalam tongkat panjang sepertinya hilang di laut. Tidak ada respon di semua. Secara umum, senjata yang digunakan oleh prajurit dapat diaktifkan dengan energi sejati, tetapi pada saat ini, energi sejati yang dilepaskan oleh Lin Chen sama sekali tidak efektif pada tongkat panjang ini. Kecuali jika tongkat panjang ini adalah senjata fana biasa, bagaimana mungkin energi sejati sang pejuang tidak efektif melawannya? Namun tongkat panjang yang diletakkan di atas batu yang terlindungi dengan baik ini jelas bukan benda biasa. Atau mungkin karena Zenki di tubuh Lin Chen tidak bisa menggerakkan tongkat panjangnya, sehingga menyebabkan masukan Zenki tidak efektif. Namun, Lin Chen tidak memiliki konsep senjata yang mendalam. Meskipun dia tahu di dalam hatinya bahwa beberapa senjata memerlukan ki yang lebih kuat untuk diaktifkan, dia tidak tahu berapa tingkat tongkat panjang ini. Lin Chen menoleh dan memusatkan pandangannya pada balok besi yang bentuknya tidak beraturan. Setelah beberapa saat, ekspresi terkejut muncul di wajah Lin Chen, dan dia tersenyum dan berkata, itu dia, itu dia. Anak kecil, tidak heran kamu begitu ingin memecahkan batu ini.